Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6, kelompok sosiologi pembangunan akan menelusuri sekaligus mewawancara terkait yang ada di Pasar Pacet, Bandung. Nah, sebelum kita ke sana, kita di sini mau video perkenalan dulu nih. Nama aku Rangga. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arsal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Handi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Oceana. Perkenalkan saya Agung Nugraha. Halo, perkenalkan aku Zidane Nurhasid Akbar. Pasar Hewan Majalaya merupakan salah satu pusat perdagangan ternak yang masih aktif hingga saat ini. Pasar ini beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Kamis dan menjadikan tempat bertemunya peternak, pedagang, belantik, pembeli, serta petugas kesehatan hewan. Saat melakukan observasi, kami melihat bahwa pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli ternak, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat peternakan. Disinilah berbagai hubungan kerjasama, kepercayaan, dan pertukaran informasi terbentuk. Fasilitas yang tersedia di pasar ini cukup memadai, mulai dari area penjualan ternak, tempat penimbangan, hingga puskeswan yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Selain itu, pengolahan kebersihan dan limbah juga sudah dilakukan dengan cukup baik sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, diperoleh gambaran bahwa pasar ini masih memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat peternakan. Dari sisi peternak, pasar hewan menjadi tempat utama untuk menjual ternak karena memudahkan mereka bertemu dengan pembeli maupun pedagang dari berbagai daerah. Bagi sebagian peternak, ternak juga berfungsi sebagai tabungan yang dapat dijual ketika membutuhkan biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Dari sisi belantik atau perantara, keberadaan mereka masih dibutuhkan karena mampu mempertemukan penjual dan pembeli dengan lebih cepat. Selain itu, belantik memiliki jaringan dan pengalaman dalam menentukan harga ternak sehingga membantu memperlancar proses transaksi di pasar. Sementara itu, pembeli memilih datang ke Pasar Hewan Majalaya karena dapat melihat kondisi ternak secara langsung sebelum membeli. Pembeli juga merasa lebih yakin terhadap kualitas ternak karena dapat melakukan pemeriksaan fisik secara langsung dan berinteraksi dengan penjual maupun belantik. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hubungan antar pelaku pasar berlangsung cukup harmonis. Sesama pedagang dan belantik tidak hanya bersaing tetapi juga saling membantu ketika ada pembeli yang mencari jenis ternak tertentu. Mereka sering bertukar informasi mengenai harga dan kondisi pasar sehingga terciptanya hubungan sosial yang baik dan penuh kepercayaan. Dari sisi kesehatan hewan, petugas puskeswan menjelaskan bahwa setiap ternak yang masuk ke pasar harus melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan memastikan ternak yang diperdagangkan berada dalam kondisi sehat. Selain itu, kebersihan lingkungan pasar juga harus dijaga melalui pengolahan limbah dan pembersihan area pasar setelah kegiatan jual beli selesai. Untuk memahami bagaimana pasar ini dapat bertahan dan terus berjalan, kami menggunakan teori Agile. Yang pertama adalah adaptation atau adaptasi. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa para pelaku pasar mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan. Misalnya, saat harga pakan meningkat, peternak mencari alternatif pakan yang lebih murah. Selain itu, beberapa pelaku pasar mulai memanfaatkan teknologi seperti WhatsApp untuk mempermudah komunikasi dan pemasaran ternak. Yang kedua adalah goal attainment atau pencapaian tujuan. Setiap aktor di pasar memiliki tujuan yang berbeda-beda. Peternak ingin memperoleh pendapatan dari hasil ternaknya, belantik mencari keuntungan dari jasa perantaranya, pembeli ingin mendapatkan ternak yang sesuai kebutuhan. Sedangkan pengelola pasar berusaha menjaga agar aktivitas perdagangan tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah integration atau integrasi. Hubungan sosial di Pasar Hewan Majalaya terlihat cukup kuat. Para pelaku pasar memiliki aturan dan etika tidak tertulis yang dihormati bersama. Ketika muncul masalah, penyelesaian lebih sering dilakukan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Selanjutnya adalah latensi atau pemeliharaan pola. Nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, budaya tawar-menawar, dan mampu menaksir kualitas ternak masih dipertahankan hingga sekarang.
Pengetahuan tersebut diwariskan secara turun-menurun dari pelaku pasar yang lebih berpengalaman kepada generasi berikutnya. Selain menganalisis fungsi sosial pasar, kami juga melihat aspek keberlanjutannya. Dari sisi sosial, keberlanjutan pasar didukung oleh hubungan yang baik dan rasa saling percaya antar pelaku pasar. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting dan memperlancar transaksi. Dari sisi ekonomi, pasar hewan memberikan manfaat bagi masyarakat karena menjadi tempat pemasaran ternak dan sumber pendapatan bagi sebagian ternak. Ternak bahkan dianggap sebagai tabungan yang dapat dijual ketika membutuhkan biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, atau keperluan mendesak lainnya. Sementara dari sisi lingkungan, pengawasan kesehatan hewan dan pengolahan kebersihan pasar menjadi upaya penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas pedagang ternak. Setiap hewan yang masuk diperiksa kesehatannya dan area pasar dibersihkan secara rutin setelah kegiatan jual beli selesai. Dari hasil wawancara juga kami melihat pasar berubah dari sebelum, sesaat, dan setelah pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, aktivitas perdagangan berlangsung normal dengan jumlah pengunjung yang cukup ramai. Saat pandemi, jumlah pembeli menurun akibat pembatasan mobilitas hingga aktivitas pasar sempat melambat. Namun, para pelaku pasar tetap berusaha beradaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan dan menyesuaikan strategi perdagangan. Setelah pandemi berakhir, aktivitas pasar kembali pulih dan Pasar Hewan Majalaya tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat perdagangan ternak bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pasar Hewan Majalaya tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sistem sosial yang didukung oleh kerjasama, kepercayaan, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa pasar ini masih mampu bertahan dan terus berperan penting bagi masyarakat peternakan hingga saat ini. Terima kasih telah menyimak videonya.